Halo, selamat pagi. Bagi lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Pagi teman-teman. Saya menyetir ya, nggak terlalu macet sih. Pakai tongsis kok, aman kok. Ya teman-teman, pagi ini gua mau share sedikit nih, berbagi pengalaman mengenai rumah-rumah yang tidak bisa jadi jaminan. Waduh, rumah apa Om? Yang pasti rumah tetangga nggak bisa ya. Ya nggak boleh lah, rumah orang lain nggak bisa ya, nggak boleh ya. Jadi berikut kondisi-kondisi rumah yang nggak bisa dijadikan jaminan teman-teman. Waduh, jangan sampai teman-teman ngalamin ya. Jadi teman-teman ngerasa ini kan rumah saya bagus, tapi ternyata nggak bisa dijaminan kredit ya nggak. Ini ya gue share sedikit aja ya, mudah-mudahan bermanfaat, nama-nama pengetahuan ya teman-teman ya. Yang pertama adalah rumah yang di bawah sutet. Biasanya nggak mau bang ya. Sutet, tau kan sutet yang suka teluh, santet ya bukan ya. Sutet saluran udara tekanan tinggi. Enggak, di bawahnya biasanya katanya sih ya gue nggak pernah tahu ya, tapi yang gue dengar merusak elektronik ya enggak. Ya gitulah, apa gelombang elektromagnetnya mengganggu jiwa saraf gitu mungkin ya. Jadi sehingga bang juga biasanya nggak mau tuh kalau rumah di bawah sutet. Yang kedua adalah rumah yang ada menara BTS-nya ya, army ya kan. Enggak lah ya, bukan army BTS, bukan ya, ntar ada gue di bully army Indonesia lagi kan. BTS tuh apa singkatan BTS ya? Ya pokoknya yang kasus Kementerian Perekonomian Kementerian Menkominfo kemarin, BTS ya, korupsi ya. Itulah menara buat sinyal misalkan Telkomsel, Indosat tuh loh. Nah, biasanya kalau rumah yang ada menara BTS-nya bang nggak mau. Dan juga biasanya nih, kalau rumah yang ada menara BTS-nya biasanya perusahaan misalkan Telkomsel misalkan nggak mau tuh sertifikatnya dijaminkan ke bank. Biasanya suruh lunasin dulu ya, karena mereka kayaknya ditahan sertifikatnya tuh gimana gitu, sehingga mereka nggak boleh sertifikatnya dijaminkan ke bank. Jadi mereka membuat peraturan seperti itu. Sewanya lumayan sih sebenarnya. Dulu waktu di daerah gue pernah tahu orang yang tanahnya disewa buat menara BTS tuh kalau nggak salah 50 juta ada setahun ya enggak, dan nyewanya bisa sampai 5 tahun 10 tahun langsung ya, lumayan ya, jadi lucuan juga kan. Tapi biasanya bang nggak mau kalau ada menara BTS-nya ya enggak, army. Terus rumah seperti apa lagi? Rumah yang ada makam keluarga biasanya bang nggak mau, jelas ya, gila aja kan. Rumah bagus gede, waduh pinggir jalan, tengah-tengahnya ada kuburan keluarga. Nah, biasanya bang nggak mau tuh ya karena apa, kenapa pertimbangannya, karena dijual pasti susah ya, pasti nggak mau juga ya. Bang kan selalu mikir yang terburuk ya nggak, kalau ini dijual nih, kalau macet nih ada yang mau beli nggak, mikir juga kan, atau dipindahin makamnya, tetap aja bekas makam kan ya, kebanyakan film-film horor kan gitu. Terus selanjutnya rumah seperti apa lagi? Rumah yang ada tempat ibadah bang juga nggak mau. Misalkan rumahnya depannya ada musola kecil yang dipakai buat warga sekitar, biasanya bang nggak mau juga tuh. Atau ada masjid kecil, bang nggak mau juga tuh. Nah, makanya teman-teman, bukannya kita hindarin apa enggak, cuman kalau kesannya nanti kalau misalkan ada masalah terus bang menyita rumah tersebut, terus terlihat ada musola, masjid, tempat ibadah, kesannya orang kayak, wow bang menyita rumah ibadah lah gitu loh yang bang khawatirin. Makanya bang biasanya hindarin tuh sertifikat atau jaminan rumah yang ada tempat ibadahnya, walaupun kecil, dan tapi masalahnya kan dipakai orang-orang sekitar, atau masjid kecil juga seperti itu ya. Terus selanjutnya rumah seperti apa lagi? Rumah yang ada fasilitas yang enggak misalkan fasilitas umum sih tadi udah ya, tempat ibadah. Ada juga rumah yang biasanya menyatu dengan sekolah ya enggak, mungkin milik yayasan, yang punya rumah, tapi ya bang tetap nggak mau sekolah. Terus misalkan ada posyandu di situ, nah biasanya bang nggak mau tuh ya. Puskesmas, puskesmas nggak mungkin ya. Posyandu milik swasta lah, punya perorangan, biasanya bang nggak mau ya nggak, karena ya gitulah ya, nanti takutnya seperti tempat ibadah tadi, wah bang menyita fasilitas umum, nah kayak gitu bang biasanya nggak mau ya. Coba teman, rumah-rumah apa lagi nih ya, rumah yang nggak cukup nilainya, nah, itu sih pasti. Rumah rumah orang lain pasti, rumah milik tetangga yang nggak dijaminkan nggak mungkin ya. Ya gitu ya teman-teman ya. Apalagi sekarang ini biasanya teman-teman di bank tuh untuk ngecek letak lokasi rumah, biasanya sekarang pakai aplikasi Sentuh Tanahku kan, jadi kelihatan tuh sertifikat di mana,
fotonya di mana udah ada di aplikasi Sentuh Tanahku. Nah teman-teman juga boleh tuh cek aplikasinya. Jangan-jangan sertifikat yang teman-teman punya sekarang letaknya bukan di situ kan? Bisa jadi ya kan? Amit-amit ya. Cek aja ya, Sentuh Tanahku di Play Store, gampang tinggal download ya. Oke guys, itu aja bisa saya sampaikan ya, beberapa rumah yang bukan tidak mungkin ya, Bang, sulit diterima untuk jadi jaminan ya. Semoga bermanfaat dan nambah pengetahuan. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.